On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Rekan-rekan Pramuka Senusantara. Halo. Perkenalkan, nama saya Afrida Khairani Rangkuti. Saya dari Gugus Depan Medan 18604, Pangkalan Madrasah Aliyah Muallimin Unifa Medan, Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Medan Amplas, Kuartir Cabang Kota Medan, dan Kuartir Daerah Sumatera Utara. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas ataupun berbincang-bincang mengenai Pramuka Garuda. Nah, pada kesempatan kali ini sudah ada bersama kita narasumber kita, yakni Kakak Abdul Latif. Kepada kakak, mari kita sapa terlebih dahulu kakak kita, Kak Abdul Latif. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Afrida. Hai Kak, Ya, gimana kabarnya Kak? Salam. Ya, kabar baik. Afrida gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, sehat. Oh ya, alhamdulillah. Gimana nih, mau ngobrol apa nih kita hari ini? Nah, jadi pada hari ini kita mau bincang-bincang sedikit nih Kak, mengenai Pramuka Garuda Kak. Wow, keren nih pembahasannya, Pramuka Garuda. Oke. Iya Kak. Afrida sudah Garuda belum? Belum Kak, lagi on proses Kak. Iya, mudah-mudahan termotivasi nanti setelah kita ngobrol ini, ketuntasannya menuju ke pencapaian Pramuka Garuda ya, amin ya Afrida ya. Amin Kak. Iya. Monggo silakan. Nah, jadi Afrida mau nanya-nanya sedikit nih Kak, mengenai Pramuka Garuda ini. Boleh, banyak juga boleh. Banyak boleh nih berarti ya Kak? Boleh. Monggo, nah, sebelum kita bahas jauh-jauh nih Kak, mengenai Pramuka Garuda, kita bahas dulu di pengantarnya terlebih dahulu Kak. Apa sih itu Kak, Pramuka Garuda itu? Iya, sebelumnya kakak mau kenalan dulu nih. Kakak Abdi dari Gugus Depan di Medan, salah satu gugus depan yang ada di Kuartir Ranting Medan Amplas, Kuarcap Kota Medan, dan Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara. Kakak sapa dulu, Pramuka Senusantara, salam Pramuka. Ya, Afrida tadi sudah memulai dengan pertanyaan tentang apa itu Garuda. Afrida, kalau boleh tahu, penegak tingkat bantara atau laksana aja, kakak nggak kelihatan ini dari sini.
penegak tingkatan Bantara, Kak. Mas. Ya, Bantara. Ketuntasannya Ya. soal SKU menuju ke laksana gimana? Sudah tuntas, Kak, tinggal pelantikannya saja. Oke, jadi persis ini kebutuhannya juga untuk Afrida dan Pramuka Nusantara untuk Pramuka penegak ya, secara khusus kita bahasanya hari ini ya, Afrida ya. Iya, Kak. Ya, jadi tadi pertanyaannya diawali Afrida tentang apa itu Pramuka Garuda. Kakak orangnya nggak mau ribet, jadi jawabannya singkat ya, bahwa Pramuka Garuda itu adalah pencapaian paling akhir, paling tinggi di setiap golongan. Artinya Frida, siaga, penggalang, penegak, pandega, masing-masing golongan punya sebutan Pramuka Garuda. Ya, jadi singkatnya Pramuka Garuda adalah pencapaian paling akhir, tingkatan paling tinggi di setiap golongan. Pastinya untuk mencapai itu ada syarat-syarat. Itu Frida singkatnya. Wah, baik, Kak. Sebelum ke syarat-syarat nih, Kak, Ya. tentu kan kita menuju ke tata cara pendaftaran ini, Kak. Oke. Bagaimana sih, Kak, tata cara pendaftaran dalam Pramuka Garuda ini, Kak? Ya, baik. Gini, biasanya kan ada orang-orang yang memang berpikir kritis dan sebagainya. Maka kakak juga nggak salah kalau kita mengajak hari ini bicaranya berdasar begitu ya. Kakak share screen ya, Frida ya, untuk jadi Iya, acuan boleh, juga oleh Kak. kawan-kawan ya. Oke. Iya, benar. Boleh. Ya, jadi untuk terkait Garuda ini, jelasnya ada di petunjuk penyelenggaraan. Jadi kalau kita bicara aturan peraturan bahwa Gerakan Pramuka hari ini luar biasa, ada undang-undangnya. Ya, Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Kemudian ada anggaran dasar yang menguatkannya, anggaran rumah tangga begitu. Setelahnya ada Jugran. Nah, ini tadi Kak sebutkan, Jugran itu kita memahaminya bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan apapun pembicaraan kita di seputar Gerakan Pramuka, ada petunjuk penyelenggaraannya. Nah, hari ini kan kita bahasnya soal Pramuka Garuda. Kelihatan itu di screen yang sudah kakak share, bahwa Pramuka Garuda itu petunjuk penyelenggaraannya diatur Kuartir Nasional nomor 038 tahun 2017. Itu yang harus diingat dan menjadi bahan bacaan untuk Pramuka Nusantara. Jadi kita pakemnya ada nih, ya, petunjuk penyelenggaraan tentang Pramuka Garuda itu sendiri, Kuartir Nasional yang legalitas formal untuk mengeluarkannya tadi itu ya. Nah, berkenaan dengan Jugran yang tadi Afrida tanyakan tentang syarat ya, kita langsung sebelum ke syarat, Tata cara, Kak. tata cara ya. Tata caranya. Jadi sederhananya gini, setiap kita atau anggota Gerakan Pramuka yang sudah tuntas dalam SKU di tingkat akhirnya, kita bicara penegak hari ini berarti kan sesuai pola binanya, ada penegak laksana di kecakapan akhir dari setiap tingkatan itu kan ada ya. Jadi penegak itu strata akhirnya adalah penegak laksana. Jadi itu yang perlu diingat dulu, bahwa sebelum mengajukan untuk menjadi seorang Pramuka Garuda, maka seorang penegak itu harus sudah tuntas SKU-nya, TKU-nya sudah dia peroleh, sudah dilantik menjadi seorang penegak laksana. Berikutnya dia siap diuji. Ada 5 komponen nanti tim penguji di sini. Nanti akan kakak bahas di berikutnya, bahwa setelah dia siap diuji, dia ajukan melalui pembinanya pasti ya Frida. Gugus depannya dalam hal ini menjadi poin paling penting untuk ketuntasan Pramuka Garuda setiap peserta didik. Jadi yang bersangkutan, penegak laksana dalam hal ini menyatakan siap untuk diuji. Ada 5 komponen tim penilai nanti di situ. Kemudian bisa dibuktikan dengan lembar-lembar tertulis, terbukti di situ. Kalau kakak nyebutnya portofolio. Dan nanti berikutnya, setelah melalui tahap uji dari komponen-komponen penilai tadi, gugus depan akan mengajukan berkas si peserta didik ke kuartirnya, dalam hal ini kuartir ranting. Dan untuk berikutnya nanti akan disahkan oleh kuartir cabang ketika sudah dilalui proses-prosesnya. Tahapannya sesederhana itu sebenarnya, walaupun mungkin prosesnya kalau kita jalani lumayan panjang dan makan waktu. Tapi kalau kita memahami tahapannya, sesederhana itu, bahwa ketika dia siap, kemudian menyatakan dirinya kepada pembina atau gugus depannya untuk diajukan,
dan gugus depannya mengajukan kepada kuartir ranting disertai dengan berkas-berkas pendukung atau dokumen portofolio yang kakak sebut tadi. Dan berikutnya akan disahkan dikukuhkan oleh kuartir cabangnya. Itu, Afrida. Baik Kak, jawabannya ini sudah cukup sangat jelas, sangat Iya, jelas, iya, bukan iya, lagi iya. cukup gini ya Kak. Jadi Oke. sangat-sangat jelas dan sangat paham. Berarti untuk tata cara pendaftaran ini dimulai berawal dari diri sendiri berarti kan Kak? Iya, karena itu bagian yang tidak kalah penting dari peserta didik yang kita menyebutnya sukarela ya. Jadi kalau seandainya tidak didasari oleh keinginan itu, tidak ada kemauan si peserta didik atau yang bersangkutan mau jadi apa, akan sangat sulit. Jadi harus berangkat dari kemauan pribadi dulu, bahwa yang bersangkutan siap untuk menuju tingkatan apa menjadi apa, begitu. Ya Kak, benar sekali Kak. Semuanya berawal dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah merasa siap, apalah salahnya untuk kita coba ya kan Kak? Iya, sangat nggak salah. Ya, selanjutnya adalah gini Kak. Ya. Nah, jadi Kak, ada nggak sih Kak batasan-batasan waktu dalam proses seleksi Pramuka Garuda ini Kak? Iya, bicara soal waktu, kakak memahami pertanyaannya begini, bahwa kuartir dalam hal ini bisa jadi kuartir ranting atau cabang, daerah nasional mungkin sekalipun, atau gugus depan ya. Hari ini kita bicaranya mungkin dari tingkat gugus depan, sudah sepantasnya lah memprogramkan setiap tahunnya bahkan Afrida, harus ada pencapaian Pramuka Garuda di pangkalan atau gugus depannya masing-masing. Karena kita kalau bicara pola bina penegak ini kan dari mulai seseorang itu menjadi tamu ambalan, kemudian calon penegak, dia tuntas SKU-nya menjadi penegak bantara, kemudian jadi penegak laksana. Kalau ini dilalui dengan baik, per 6 bulan, tingkatan-tingkatan itu selesai. Maka setelah dia selesai menjadi penegak laksana, nah ini poin penting yang perlu dijadikan catatan, bahwa ketika seseorang atau Afrida hari ini dilantik, maka perlu waktu 3 bulan dulu untuk menjadi seorang penegak laksana, sebelum siap untuk menjadi Pramuka Penegak Garuda nantinya. Jadi setelah dilantik berjarak 3 bulan setelah itu, maka barulah proses untuk menjadi Pramuka Penegak Garuda itu bisa dilakukan. Artinya kalau menjawab pertanyaan Afrida tadi, bahkan bukan hanya setiap tahun, setiap semester harusnya ada penjaringan-penjaringan Pramuka Penegak Garuda. Ini membuktikan bahwa seorang pembina juga harus menjalankan pendidikan kepramukaan di gugus depannya harus terprogram dengan program kerja. Itu, Afrida. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Nah, selanjutnya, Kak, Afrida ini kan seorang pramuka penegak nih kan, Kak. Ya. Nah, jadi agak-agak penasaran nih, Kak, sama bagaimana sih, Kak, cara seorang pramuka penegak ini dapat menjadi seorang pramuka Garuda? Iya, berarti bicara soal syarat ini, dari tahapan-tahapannya, sekilas tadi sudah kakak sebutkan bahwa pola binanya cukup jelas ketika seseorang itu menjadi tamu, calon, penegak bantara, kemudian dia tuntas di penegak laksananya, 3 bulan setelah itu dia bisa untuk mengajukan dirinya menjadi Pramuka Penegak Garuda. Tapi kan ada syarat-syaratnya ya, Frida ya. Kakak langsung menjelaskan detail lah. Ya, baik. Jadi supaya puas nih, kembali kita ke Jugran yang kakak bicarakan tadi ya. Kalau di situ kelihatan poin-poinnya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertegas sedikit nanti mungkin. Jelas bahwa memahami Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu jadi sebuah ketentuan. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 yang kakak sebutin tadi, tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Nah, ini seorang calon pramuka penegak Garuda harus paham itu. Jadi dia harus baca, kemudian memahami. Ketika dia buntu di persoalan pemahaman redaksi, dia punya pembina kan untuk diskusi begitu. Nah, berikutnya tadi yang kakak sebutkan, paling tidak sekurang-kurangnya setelah dia menjadi penegak laksana 3 bulan, dia harus berlatih gitu loh untuk menjadi pramuka penegak Garuda. Nah, ini yang poin yang kakak suka sebenarnya yang menjadi catatan paling utama dari seorang pramuka Garuda, bahwa dia, Frida, harus menjadi contoh yang baik, begitu. Jadi contoh yang baik ini bukan hanya di gugus depan, dia harus bisa juga menjadi contoh yang baik di rumahnya,
di sekolahnya atau perguruan tinggi mungkin kalau dia sudah kuliah. Mengingat hari ini kan penegak usianya juga sudah ada yang menjadi mahasiswa ya. Oke, kemudian Iya, kalau dia sudah bekerja misalnya, ya hari ini dengan perkembangan zaman, seusia penegak juga sudah banyak yang bekerja. Maka dia harus menjadi contoh yang baik juga di tempat kerjanya, di masyarakatnya. Pastinya segala tindak tanduknya itu harus sesuai dengan Satya dan Dharma. Trisatya dalam hal ini dan Dasa Dharma itu. Nah berikutnya ada poin yang khusus bahwa dia memiliki TKK. TKK ini kan kalau kita bicara TKK ada macam dan bidang. Nanti mungkin di persoalan pembahasan TKK atau bisa baca-baca. Pramuka penegak ini kan harus senang explore nih. Jadi ketika dikasih umpan, ketika dikasih kisi-kisi, dia langsung cari apa yang dimaksud oleh pembinanya gitu ya. Jadi bicara soal TKK ada 9 macam dari masing-masing bidang. Nah, bidang-bidang TKK itu kan tidak satu gitu loh. Jadi dari setiap bidang itu juga ada macam-macamnya. Nah, jadi untuk pramuka penegak Garuda 9 macam paling tidak dari bidang-bidang TKK tadi dia harus sudah tuntas. Namun kalau bicara TKK kan lazim kalau kita sebut Purwa Madya Utama ya. Maka dari 9 macam tadi sekurang-kurangnya 2 dia harus sudah peroleh dan tuntas tingkat utamanya. Dan 3 itu tingkat madyanya, baru sisanya boleh purwa. Tuh, maka kalau kita melihat TKK Garudanya nggak cukup di jumlah bilangan yang dimaksud tadi utamanya atau madyanya, maka kan dia masih terbebani dengan ketuntasan itu. Nah, di situ poinnya. Jadi harus memenuhi TKK yang sudah ditentukan. Macam dan bidangnya begitu ya. Dari banyaknya macam dan bidang TKK. Oke, kemudian berikutnya penegak yang mau menjadi pramuka Garuda tadi harus sudah pernah lah paling tidak mengikuti pertemuan-pertemuan pramuka penegak, baik di tingkat rantingnya, cabang atau daerah, begitu. Nah pertemuan ini kan bisa macam-macam, Afrida, ya. Bahwa ketika dia ikut serta mungkin menjadi sangga kerja atau musyawarah atau ikut kegiatan Raimuna dan sebagainya, gitu ya. Nah itu yang harus dia sudah pernah ikuti. Berikutnya ini juga yang bagian tidak kalah penting, bergabung menjadi anggota Saka, ya. Dan kemudian Saka itu kan spesifikasi khusus untuk bidang-bidang latihan tertentu. Maka paling tidak dia menguasai dan mampu mengaplikasikan salah satu keterampilan di Saka tersebut, ya. Dari banyaknya Saka, silakan tentukan menjadi bagian dari Saka yang mana dan dia mampu mengaplikasikan salah satu dari keterampilan di Saka itu. Dia juga harus aktif ikut membantu pembinanya di gugus depannya. Jadi dia bisa ikut membantu calon penegak, apakah penegak bantara atau bahkan tamu ambalan begitu. Nah itu juga bagian dari wujud bina satuannya. Kalau hal yang berkenaan dengan mengoperasikan komputer mungkin anak zaman now ini sudah jadi hal yang gampang ya harusnya Frida ya. Jadi mengoperasikan komputer, memanfaatkan teknologi informasi internet itu juga sebuah keharusan dari seorang calon Garuda. Kemudian mampu menggunakan salah satu dari bahasa internasional. Ingat salah satu. Jadi bukan hanya Inggris. Jadi kalau seandainya Afrida bisa bahasa Arab ya bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi komunikasi yang paling penting. Artinya ketika kita paham dan mampu berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional, berarti poin tuntutan dari syarat pramuka Garuda itu terpenuhi. Kemudian yang lain-lain itu kelihatan di screen, menyelenggarakan proyek produktif, boleh perorangan atau berkelompok di lingkungannya. Pramuka penegak Garuda ya beda dengan mungkin hanya sebatas menuntaskan tingkat laksana atau bantara gitu ya. Kemudian dia juga harus penabung yang rajin dan teratur, menampilkan kecakapan di bidang seni budaya dan lain-lain gitu ya, olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang terlihat di screen. Kemudian melakukan kegiatan pembangunan di lingkungannya. Nah, hal-hal ini yang menjadi item-item sebuah kewajiban dari seorang penegak Garuda, dari seorang penegak untuk menuntaskan poin-poin tuntutan sebelum menjadi penegak Garuda. Itu Afrida syarat-syaratnya. Wah, baik Kak. Jadi dari syarat-syarat yang telah Kakak jelaskan tadi Kak. Nah, jadi ada nih Kak beberapa poin di persyaratan tersebut yang mengganjal nih Kak bagi Afrida ataupun bagi rekan-rekan pramuka senusantara ini mungkin Kak.
Ya, apa itu? Jadi pada poin secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional, Kak. Nah, Iya, jika terdapat ataupun jika ada salah seorang calon pramuka penegak Garuda yang ingin mencalonkan dirinya, namun dia memiliki kekurangan, Kak, di salah satu persyaratan aktif menggunakan bahasa internasional ini tadi, Kak. Bagaimana sih, Kak, cara mengatasinya? Apakah dia harus les dulu atau ada eh, ada kebijaksanaan lain gitu, Kak, dari tim tim penguji gitu, Kak, tim seleksi gitu. ya. Jadi salah satu memang tuntutan dari seorang calon pramuka penegak Garuda itu adalah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internasional tadi ya, salah satu dari bahasa internasional Afrika. Nah, maka disinilah peran kuartir dalam hal ini untuk membimbing atau memfasilitasi, dan juga tidak salah bahkan harus yang bersangkutan juga harus sungguh-sungguh. Artinya kalau kita cerita usia bahwa seorang penegak itu kan dari 16 sampai 20 tahun, panjang sekali waktunya itu. Nah, jadi kalau seandainya kakak mengkir-kakirkan, memprediksi, mungkin di usia 17 atau 18 seseorang itu sudah menjadi penegak laksana di tingkat penegak, di golongan penegak, maka kan lebih kurang ada 2 tahun atau bahkan lebih sebelum tuntas usianya, gitu. Maka nggak apa-apa kalau di ujung usia batasan golongan penegak itu barulah pencapaian pramuka Garuda itu bagi yang bersangkutan tuntas sehingga dia dinobatkan menjadi pramuka penegak Garuda. Namun jangan dibalik, kita bersifat apa ya, karbit atau kita pengen ada kemudahan-kemudahan. Intinya kesungguhan, Afrida. Ya, jadi di mana ada kemauan, kakak yakin pasti ada jalan, dan pastinya bimbingan dari gugus depanmu, dari pembinaanmu tetap dibutuhkan. Nah, namun yang bersangkutan juga harus siap berangkat dari kemauan diri sendiri. Nah, selanjutnya mengenai poin keikutsertaan Saka, Kak. Ya, Apakah boleh nih, Kak, kalau misalnya dia sudah masuk Saka, namun dirinya ikut seleksi Pramuka Garuda, itu boleh nggak sih, Kak? Atau tunggu dulu dia dilantik baru boleh mendaftarkan dirinya, atau sebelum dilantik juga sudah boleh gitu, Kak? iya baik. Kakak bicara kelogikaan, artinya memang dasar kita aturan, namun dalam menjalankan aturan kita juga harus bisa apa ya, menyikapi tidak saklek gitu ya. Saklek apa ya? Nggak paku mati lah kalau bahasa kita ya. Nggak kaku. Jadi maksudnya begini, ketika redaksinya memang tidak mengikat bicaranya harus jabatan apa, sudah menjadi bagian dari Saka, sebenarnya tuntutan dari salah satu syarat untuk menjadi Garuda itu sudah terpenuhi. Tinggal lagi nanti kan untuk membijaksanai itu ada bukti-bukti fisik yang diperlukan. Kakak lebih tertarik kalau seandainya tuntutannya adalah surat keterangan begitu. Nah, jadi selagi Saka yang bersangkutan membijaksanai hal itu, bahwa peserta didiknya adalah seorang penegak laksana, TKK-nya juga sudah cukup, misalnya menjadi contoh yang baik di lingkungannya, yang bersangkutan ingin menguji dirinya terpenuhi tidak menjadi seorang penegak Garuda dengan melalui tim penilai tadi yang kakak sebutin bahwa ada 5, bahwa Pramuka Garuda itu dinilai oleh gugus depannya, dalam hal ini ketua gugus depannya, kemudian ada pembina satuannya, kemudian ada orang tuanya, jangan lupa bahwa itu juga bagian dari penting penguji dari seorang Pramuka Garuda. Kemudian tokoh masyarakat dalam hal ini bisa jadi kepling, lurah, camat, dan sebagainya begitu ya, di lingkungan pemerintahan, atau malah orang-orang yang dianggap memang dituakan, ya sebutan tokoh masyarakat lah. Kemudian terakhir dari 5 tim penguji tadi ada kuartir, dalam hal ini andalan kuartir ranting begitu. Dan semua tim penguji itu ditetapkan oleh kuartir cabang dalam sebuah surat keputusan. Itu. Nah, maka ketika misalnya yang lain-lain dilihat oleh Saka bahwa yang bersangkutan bisa memenuhinya, maka tidak bijak juga kalau Saka menahan-nahan untuk proses yang bersangkutan menuju penegak Garuda gitu. Maka dibantu dengan surat keterangan, namun dengan catatan misalnya, kan ingat bahwa nggak ujuk-ujuk Afrida, bahwa ada masa mungkin 6 bulan atau lebih si anak ketika mendaftarkan diri, dia harus melalui proses-proses untuk menjadi pramuka Garuda. Maka sambil berjalan saja.
gitu, bahwa proses yang akan dilaluinya yang tadi mungkin tidak sebentar, kakak menyebutnya contoh mungkin 6 bulan atau bahkan bisa lebih, kebijaksanaan dari tim penguji atau kuartir, maka bisa saja dalam proses, selama proses itu berlangsung, yang bersangkutan juga menjalankan sisi latihannya di Saka, sambil berjalan dia juga bisa tetap menuntaskan keanggotaannya di Saka, menjadi anggota Satuan Karya Pramuka, begitu Afrida. Gitu secara logika, ya. Secara logikanya seperti itu berarti ya, Kak. Nah, selanjutnya nih, Kak, ini berkenaan dengan Afrida sendiri nih, mungkin Kak mewakili Afrida juga nih pertanyaannya, Kak. Curhat berarti. Mengenai surat, ya sekalian boleh curhat lah ya kan, Kak. Ya, ya. Nah, mengenai surat keterangan, Kak, surat keterangan berperilaku baik lah nih kan, Kak. Tentang kita sudah menjadi teladan di lingkungan kita, di sekolah, di gugus depan gitu kan, Kak. Nah, jadi Afrida kan ini kan sedang berkuliah nih, Kak. Kan mungkin teman-teman yang lain juga ada yang sedang menjalani pendidikan di universitas gitu kan, Kak. Nah, jadi surat keterangan kami ini, Kak, dikeluarkan oleh sekolah dari gugus depan nih. Kayak misalnya Afrida kan gugus depannya masih di sekolah SMA yang lama gitu kan, Kak. Belum bergabung di Racana Universitas gitu, Kak. Nah, jadi surat keterangan dari sekolah ini dikeluarkan oleh sekolah di gugus depan Afrida atau dari perguruan tinggi nih, Kak, surat keterangannya itu? Ya, baik. Sebenarnya jawabannya bisa relatif ketika itu muncul dari tim penguji atau tim penilai tadi ya, Frida. Nah, anggap saja kakak adalah tim pengujimu atau tim penilai, bagian dari salah satu dari 5 komponen tadi, gitu ya. Maka kalau kakak yang ditanya, kakak ingin pramuka Garuda yang diuji oleh kakak, yang kakak juga pasti bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang dihantarkan, pastinya dong kakak pengen yang terbaik. Kalau seandainya tuntutan dari tim penilai itu dirasa berat, maka mungkin ada latihan yang kurang. Misal latihan berkomunikasi gitu. Jadi kalau komunikasi kita baik, kakak yakin yang dituntut itu juga menjadi mudah, berangkat dari apa luasnya kita, supelnya kita mungkin berkomunikasi begitu. Justru ketika gugus depanmu adalah sebuah sekolah misalnya di tingkat SMA sederajat, apakah aliyah kan sederajat itu ya. Gugus depanmu adalah sebuah sekolah, maka dia harus mengeluarkan surat keterangan menyatakan yang bersangkutan berkelakuan baik. Namun pada waktu yang bersamaan, Afrida juga adalah seorang mahasiswa, juga harus memperoleh surat keterangan baik dari perguruan tingginya. Jadi dia bukan hanya bicara soal gugus depan, artinya bukan hanya pangkalan yang kita bahas di sini, tetapi tempat yang bersangkutan itu menuntut ilmu. Tadi sebutannya kan begitu di redaksinya, apakah sekolah atau perguruan tinggi. Jadi bukan hanya spesifik bicara gugus depan, begitu. Nah, artinya Afrida bisa saja meminta surat keterangan dari gugus depan yang notabene-nya sekolah tadi dan perguruan tinggi tempat hari ini Afrida sebagai mahasiswa. Kalau persoalan sulit gampang itu adalah bagian dari perjuangan kita, dan justru Afrida inilah yang akan kita kenang nanti menjadi sebuah catatan bahwa kita pernah berjuang untuk mencapai sebuah tingkatan gak gampang, kira-kira begitu. Itu Afrida. Oke ya, jadi harus diperoleh memang surat keterangan yang menjadi tuntutan tadi sekolah atau perguruan tingginya. Itu. Berarti dua-dua surat ini harus dilampirkan seperti itu ya, Kak? Iya, relatif. Maka kakak bilang tadi kalau kakak tergantung dari tim penilainya gitu, Kak. Kalau kakak nuntutnya dua-dua. Ada mungkin tim penilai. Kalau dari Kak Abdi nih teman-teman, itu dua-dua kita lampirkan gitu. Cuman kan tergantung dari tim penilai kita masing-masing. Ada yang membolehkan satu saja, ada yang membolehkan dua. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin Kak di beberapa perguruan tinggi mungkin nih Kak, sulit gitu Kak mengeluarkan surat ini Kak. Mungkin mereka berpikir, untuk apa sih surat-surat ini? Untuk apa sih? Apa perlunya? Gitu-gitulah kan Kak. Karena di kampus saya sendiri Kak, juga sulit gitu Kak mengurus surat-surat yang dari fakultas atau dari kampus ini Kak. Gitu. Sedangkan mengurus surat keaktifan kuliah saja sulit gitu Kak. Konon lagi surat-surat berperilaku baik seperti ini Kak. Jadi bagaimana sih Kak cara mengatasinya gitu? Ya, jadi ini menarik ini. Pertanyaannya mengarah kepada tentang tata cara menilai. Jadi sebenarnya ada
ada panduan di kita para orang dewasa, tim penguji, tim penilai tentang tata cara. Bahwa salah satunya kita juga harus melihat proses. Jadi Afrida, ketika misalnya penugasan, tuntutan, dan sebagainya sudah dilakoni, tetapi masih mentok dan belum membuahkan hasil, maka yang dinilai di situ adalah proses, begitu. Namun jangan bicara sebaliknya, kemudahan-kemudahan itu yang kita tuntut tanpa ada upaya, begitu. Nah, jadi jangan dijadikan atau dipotong nanti ini pernyataan kakak tidak disampaikan penjelasan di awal tadi. Intinya lakukan proses, maksimalkan usaha dan upaya. Ketika tidak membuahkan hasil, disinilah peran tim penilai atau penguji bisa membijaksanai bahwa yang bersangkutan sudah berproses dia, memaksimalkan upayanya, namun ada beberapa kendala di beberapa persoalan, maka ini menjadi catatan bagi tim penilai, Afrida. Bisa dibijaksanai. Kalau kakak begitu menyikapinya, sekali lagi kita berangkat dari redaksi aturan itu dan kita harus mampu menelaahnya secara logika, gitu Afrida. Jangan lupa ada proses yang dinilai. Itu. Ya, baik Kak. Jadi nih rekan-rekan Pramuka Nusantara, jadi kita jangan langsung putus asa aja nih, udahlah nggak dikasih tuh, tanpa adanya usaha dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita alangkah baiknya nih kita datangin dulu ke kampus kita, ke fakultas kita misalnya gitu kan. Kita cari-cari tahu bagaimana informasi untuk mengurus surat ini gitu. Jadi jangan langsung pasrah, langsung pesimis, udahlah nggak bakal dapat, tanpa kita berusaha terlebih dahulu. Karena seperti yang sudah dijelaskan Kak Abdi ini tadi nih, bahwa proses itu juga menjadi penilaian bagi tim penilai gitu teman-teman. Nah selanjutnya nih Kak, berarti Kak untuk di dalam proses seleksi ini Kak, adakah faktor-faktor yang menjadi penentu bahwa seorang calon pramuka Garuda ini tidak lulus gitu Kak? Apa saja nih Kak faktor yang bisa membuat dia tidak lulus dalam seleksi tersebut? Nah ini kan bisa juga jadi tips bagi kami nih Kak, supaya tidak melakukan hal tersebut gitu Kak. Silakan Kak. Ya, poinnya adalah semangat. Jadi berangkat dari semangat. Ini dibuktikan dengan mungkin nanti akan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon pramuka penegak Garuda yang ditetapkan oleh kuartirnya. Kalau tadi lima tim penilai tadi yang kakak sebutin, mungkin di gugus depannya ada ketua gudep satu, kemudian ada dua. Yang kedua adalah pembina satuannya. Ini mungkin sudah terlalui. Kemudian orang tuanya sudah juga terbuktikan dengan surat-surat keterangan. Kemudian lingkungan sekitarnya ada tokoh masyarakat tadi. Nah, poin penentunya kan ada di kuartir. Maka ada kebijaksanaan-kebijaksanaan, misal yang bersangkutan harus mengikuti pertemuan untuk dibimbing, dilatih dan sebagainya, misalnya begitu ya. Maka jangan sampai latihan-latihan untuk proses memantapkan seseorang tadi menjadi pramuka Garuda misalnya tidak diikuti, tidak dipenuhi. Nah, ini kan juga menjadi catatan. Begitu. Jadi intinya sebenarnya secara umum kakak menggambarkannya dari upaya si pramuka penegak itu sendiri. Ketika penilai atau penguji sudah melihat tidak seriusnya yang bersangkutan, berkurangnya semangat yang bersangkutan, sekalipun semua hal yang menjadi syarat terpenuhi, namun ada catatan yang menjadi penilaian buruk oleh tim penilai, maka itu menjadi fatal. Begitu Afrida, artinya ketika dilihat semangatnya tidak bisa dibuktikan dengan tuntutan mengikuti bimbingan, pemantapan dan sebagainya misalnya gitu ya. Maka tim penilai yang tadi sudah menyatakan baik misalnya bisa saja mencabut. Maka tadi kan kakak kalau ingat di awal, itu adalah bagian yang paling penting dari syarat seorang pramuka Garuda, ya gitu. Jadi contoh dan teladan yang baik. Itu Afrida, mudah-mudahan dipahami ya. Tetap kita harus mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir dengan semangat yang sama gitu teman-teman. Nah selanjutnya nih Kak, pertanyaan terakhir nih Kak, tentang jadi nih Kak, setelah dilantik menjadi seorang pramuka Garuda, apa sih Kak rencana tindak lanjut dari seorang pramuka Garuda ini Kak? Apa saja yang harus dilakukan ataupun dicapainya gitu Kak? Apakah ada pencapaian lagi atau hal-hal yang harus dilakukan sebagai seorang pramuka Garuda gitu Kak? Iya, ini menarik. Kita akhiri mungkin obrolan kita karena tadi Afrida
apa ya, ngasih kisi-kisinya adalah pertanyaan terakhir ini ya. Jadi ada hak dan kewajiban Afrida dari seseorang itu ketika dia sudah menjadi pramuka Garuda. Kita poinnya pada kewajiban. Namun tidak salah kalau kakak sebutin haknya, bahwa haknya itu bisa mengenakan tanda pramuka Garuda, pasti itu kan sebuah kebanggaan. Kemudian yang bersangkutan menerima sertifikat dalam hal ini. Jadi dua hal itu adalah hak bagi setiap orang yang sudah tuntas syarat-syarat menjadi seorang pramuka Garuda, sudah dilantik, maka dia berhak untuk mengenakan tanda pramuka Garuda, atau kita sering menyebutnya TPG, dan dia juga berhak menerima sertifikat pramuka Garuda. Nah, berkenaan dengan kewajiban, bukan hal-hal tuntutan-tuntutan pencapaian-pencapaian di atasnya, karena ini adalah penghargaan tertinggi dari setiap golongan. Justru sudah sepantasnya setiap pramuka Garuda itu fokusnya pada kewajiban yang lebih sentuhannya ke masyarakat. Maka poin pertama, kita menyebutnya Satya dan Dharma di gerakan pramuka, dia senantiasa harus bisa mengamalkannya. Ada 3 janjinya yang tertuang dalam Trisatya, dan ada 10 dharmanya. Dasar dharma kita itu harus senantiasa diamalkannya. Itu menandakan bahwa dia sudah tuntas di persoalan pemahaman, apalagi seorang pramuka Garuda. Itu yang pertama, Frida. Jadi kewajibannya adalah mengamalkan Satya dan Dharma, gitu ya catatannya ya. Kemudian berikutnya bahwa dia harus meningkatkan kemampuannya, dan yang perlu ditandai apa ya, dikasih bold tebal garis bawah di situ, bahwa pramuka Garuda itu teladan gitu. Jadi dia harus meningkatkan kemampuannya dan dapat menjadi teladan dimanapun dia berada, gitu. Jadi hari ini bolehlah kita sebut bahwa pramuka Garuda itu harus menjadi trendsetter. Jangan lagi dia menjadi follower, gitu. Jadi dia harus menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di lingkungannya. Dan bukan hanya sesama anggota pramuka, tapi lebih luas bagi setiap orang, yaitu masyarakat, gitu ya. Be prepare, setia, siap, sedia. Nah itu kan sudah lekat dengan seorang pramuka penegak Garuda atau pramuka Garuda pada umumnya, dan dia harus siap untuk mengamalkan itu dengan menjadi teladan. Terakhir, dia harus juga jangan lupa bahwa dia punya gugus depan dan pangkalan. Nah, jadi dia harus juga ikut membantu menggiatkan gugus depannya. Itu kata kuncinya, Afrida, dari kewajiban-kewajiban seorang pramuka Garuda setelah dirinya dinobatkan secara legal, sebutannya seorang pramuka Garuda. Ingat bahwa dia harus mengamalkan Satya Dharma Pramuka, bahwa dia harus meningkatkan kemampuannya, menjadi teladan di lingkungannya, kemudian dia menggiatkan gugus depan, ikut menggiatkan gugus depannya. Itu baru the real of Eagle Scout atau pramuka penegak Garuda di Indonesia. Gitu, Afrida. Wah, baik, penjelasannya kakak sangat memukau nih kak. Cuman kak, dari penjelasan kakak tadi ada satu pertanyaan yang muncul tiba-tiba nih kak di benak. Boleh nggak kak nanya satu lagi kak? Apa Nah, itu? jadi kak, setelah dilantik menjadi seorang pramuka Garuda kak, apakah ada kemungkinan pencopotan atau pelepasan pramuka Garuda ini kak? Soalnya kan di tingkatan Bantara, Laksana gitu kan ada kak istilahnya seperti itu kak. Nah kalau di Garuda ini ada nggak sih kak? Kira-kira apakah nanti setelah sudah dilantik dia tetap dinilai oleh tim-tim penilai ini tadi, sehingga jika dia tidak menjalankan kewajibannya ini tadi, dia dapat dicopot pramuka Garudanya ini kak? Iya persis, ini pamungkas ya. Jadi bahwa kita ketika sudah mencapai sesuatu, menjaga dan mempertahankannya itu yang lebih sulit ya, Gitu kak. ya gitu. Maka ingat bahwa setiap pergerakan kita orang lain yang menilai. Nah, jadi kalau bicara soal kepramukaan tadi, ada Bantara Laksana yang tadi sudah singgung, sama halnya dengan pramuka penegak Garuda, sama halnya dengan pramuka Garuda. Setiap yang disematkan, yang dinobatkan, bisa saja dicabut. Setiap yang sudah diberikan, bisa saja diambil. Kan logikanya begitu. Nah, jadi kalau seorang pramuka Garuda itu diusulkan oleh kuartir rantingnya dan ditetapkan oleh kuartir cabangnya, maka kuartir rantingnya juga bisa menarik usulan itu kembali walaupun sudah dinobatkan, walaupun sudah ditetapkan, untuk menjadi pertimbangan kuartir cabang mencabut juga surat keputusan bahwa yang bersangkutan Garuda. Begitu. Nah, prosesnya bisa macam-macam. Bisa saja 5 tim penilai tadi yang terdiri dari ketua gugus depannya kah,
Pembina satuannya kah? Atau orang tuanya? Atau tokoh masyarakatnya? Atau malah kuartirnya sendiri tadi yang kita sebutin. Intinya, sesuatu yang diberi bisa ditarik kembali. Sesuatu yang sudah pernah diterimanya bisa hilang. Jadi bisa dilantik, bisa juga dicopot. Begitu, Afrida. Baik. Terima kasih Kak Abdi atas Ya, penjelasannya. ya, Mungkin ya. banyak rekan-rekan Pramuka Senusantara ini yang belum tahu Kak bahwa Pramuka Garuda itu juga bisa dicopot eh, tingkatannya itu. Jadi bagi kita yang memang serius untuk menjadi seorang Pramuka Garuda, jangan setengah-setengah nih rekan-rekan. Tetap dari awal sampai akhir dengan semangat yang sama dan tetap dengan di koridor yang sama. Begitu teman-teman atau rekan-rekan Pramuka Senusantara. Nah, karena sudah berakhirnya pertanyaan demi pertanyaan yang Afrida ajukan kepada Kak Abdi, berakhir pula lah nih Kak perjumpaan kita pada hari ini gitu Kak. Mungkin di Ya, lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa bisa sharing-sharing lagi nih sama Kak Abdi. amin, amin. Nah, amin. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap diberikan umur yang panjang untuk bertemu kembali gitu rekan-rekan. Afrida juga semangat untuk menuntaskan eh, proses menuju ke Garuda. Setelah dilantik, Yes, persiapkan dirimu, ya. siap Kak. Nah, buat rekan-rekan juga yang mungkin posisinya sama-sama kayak Afrida juga semangat juga kita ya rekan-rekan Pramuka se-Nusantara dalam mencapai tingkatan Pramuka Garuda. Baik Kak, terima kasih nih kami ucapkan kepada Kak Abdi yang sudah mau memberikan kita ilmu dan sudah mau sharing-sharing nih dengan kita mengenai Pramuka Garuda. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak kita, Kak Abdul Latif, atau biasa nama kerennya Kak Abdi, Ya, ya, ya. atas bincang-bincang kita hari ini Kak, sudah mau menjadi teman bincang kita pada hari ini. Mungkin Kak Abdi ada penutup Kak, kalimat penutup atau motivasi buat rekan-rekan pramuka se-Nusantara ini Kak? Ya, karena ini hari TNI, ya hari TNI nih ya, kita rekamannya di hari TNI nih, Frida. Ya, Iya karena bener Kak. kamu tadi minta menutup dengan apa ya motivasi. Kakak tiba-tiba teringat bahwa ketika kakak berlatih mungkin bersama eh, kakak-kakak yang dari TNI ya, kekuatan 55. Jadi ketika kita dituntut untuk bergerak, kekuatannya harus 55. Nah, nanti mungkin rekan-rekan senusantara kepo nih yang dimaksud dengan kiasan kekuatan 55 bisa cari-cari tahu. Intinya sekali kita berencana harus full upaya kita, kekuatan kita juga harus maksimal supaya mencapai hasil yang maksimal gitu. Boleh dong ketika kakak bilang kekuatan, Afrida jawabnya 55. Ya. Oke, Bisa. Afrida, kekuatan. 55. Ya, mudah-mudahan tetap bersemangat menjalani aktivitas di masa pandemi ini sekalipun dan semua kita tetap dalam keadaan sehat ya Frida ya. Ya Mudah-mudahan kita amin Kak. masih bisa Ya ketemu Rabbal Alamin. sekalipun melalui apa ya daring atau online-online yang begini ya. Oke, itu saja mungkin Frida bisa kita pamitan kepada seluruh rekan-rekan Pramuka Nusantara. Saya Afrida Khairani Rangkuti dari Medan, Sumatera Utara, undur diri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.